Assalamualaikum Bu Farida. Halo, Waalaikumsalam Bu Asri. senang nih aku bisa ketemu lagi nih sama Bu Farida nih. Aku juga nih senang sekali bisa ketemu dengan Ibu lagi nih. Kayaknya nih ngelihat muka-muka Bu Asri nih kayaknya ada sesuatu nih yang mau diomongin nih. Bener Gimana? banget Bu, lagi ada sedikit ya masalah lah bisa dibilang mengenai rasa aku ini Bu. Kalau Nah, dilihat dari Ibu sih, iya sih. Ibu kayaknya mau ngobrol sesuatu. Nah, kira-kira apa nih mau diobrolin? Yuk. ya nih aku butuh bantuan nih Bu. Saya ada masalah nih di kelas ya. Jadi akhir-akhir ini tuh kelas saya tuh kalau saya pribadi saya ngerasa tuh kelasnya kayaknya kurang bersemangat nih. Anak-anak tuh kayaknya aduh lesu banget. Jadi kalau dikasih tugas itu kayaknya mereka mengerjakannya tuh kayak kurang bersemangat. Jadi belajarnya tuh kayaknya kurang termotivasi lah Bu. Jadi semangatnya kayak kalau kuliah kayaknya baru proses pembelajaran tuh kayaknya udah aduh lemes, aduh ketemu bahasa. Jadi beda kayak dulu yang ayo belajar IPA gitu. Apa mungkin karena efek dari sempat daring dulu kan 2 tahun kita off nih terus kemudian apa mungkin itu kali ya Bu ya jadi membuat anak-anak buat semangat belajar tuh kayaknya apa ya ini saya bingung gitu loh Bu. Iya sih. Kalau dari yang Bu Asri bilang tadi itu ada benarnya juga tuh Bu, tentang Hmm, apa pembelajaran daring ya. Jadi di sini Ibu mengalami kendala tentang hal tersebut ya. Dari yang Ibu ceritakan tadi nih, Ibu sudah tentang apa ya tentang motivasi kalau nggak salah dari pembelajaran saat ini. Kira-kira nih dari Bu Asri sendiri, Ibu pengennya seperti apa sih pembelajaran ataupun hal yang ingin Ibu lakuin agar atau situasi apa yang Ibu apa ya situasi yang ingin Ibu rasakan dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira seperti apa itu? aku tuh pengennya nih Bu anak-anak itu semangat gitu loh belajarnya jadi kita masuk kelas tuh kayak ya pengen tuh ada aura-aura ayo belajar semangat gitu kayaknya eh, pengennya seperti itu jadi anak-anak tuh ngerjain tugas juga bersemangat mereka juga kalau kita tanya tuh saya bu gitu tuh kayak pengen pengen seperti itu loh saya suasana di kelas itu pengen banget gitu. Iya sih Bu, kalau semangat, menyenangkan, kayaknya Hmm. seru tuh Bu. Jadi kita juga kayak Bu Asri, saya sama-sama guru nih. Jadi kita pengen lagi besok ketemu mereka lagi, pengen lagi ketemu kalau kita apa pembelajaran di kelas kita tuh seru dan menyenangkan gitu ya. Iya. Terus menurut Bu Asri sendiri nih, agar mereka bisa seperti itu yang Ibu ceritain tadi, bersemangat, Hmm. termotivasi, terus menyenangkan di kelas mereka. Kira-kira nih Bu, apa sih yang ingin Ibu lakuin agar yang Ibu ceritain itu dapat terlaksana di kelas Ibu gitu? Apa ya bu ya mungkin pas di awal kali ya bu kok karena kayak saya baru masuk kelas tuh kayaknya auranya kayak entah dampak dari pelajaran sebelumnya matematika kan saya di SMP nih Bu atau apa kita nggak tahu jadi tuh pengennya ketika masuk kelas tuh kayaknya aura ini ayo seneng belajar gitu semangat ya mungkin di awal saya pengen karena kemarin kita sudah dapat KSE mungkin lebih menanyakan kondisi anak-anak dulu kayaknya deh Bu. KSE-nya saya gunakan di kelas menanyakan kondisi anak, kesiapan anak, kemudian mungkin saya tambahkan ice breaking. Jadi Mhm. di awal itu anak sudah mulai terpancing nih untuk apa ya belajar semangat kayaknya mungkin itu Bu. Dan di proses pembelajaran mungkin saya akan menambahkan metode kali ya Bu. Metodenya mungkin lebih bervariasi. Pembelajaran berdiferensiasi mungkin saya akan coba. Di situ ada metode mungkin kita diskusi, kemudian anak bisa melakukan hal-hal atau mungkin seperti praktek. Jadi anak lebih mengaktifkan anak sehingga anak itu tidak merasa boring atau mungkin merasa bosan kali ya Bu ya.
Mungkin itu kali ya Bu ya, saya akan coba hal demikian. Heeh, sepertinya itu Bu, saya akan coba. Iya Bu, betul sekali Bu. Seperti ice breaking itu yang Ibu sebutin tadi, itu kayaknya menyenangkan deh Bu. Jadi anak-anak nggak bete Bu. Sebenarnya menyenangkan itu ice breaking. Terus yang tadi Ibu sebutkan juga ada media dan Hmm, strategi dan yang Ibu ingin Ibu lakuin tadi, kayaknya pasti menyenangkan deh. Insya Allah. Keren tuh benar sekali Bu. apa yang ingin Ibu lakuin. Nah, dari yang udah Ibu ceritain, mulai dari hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk memotivasi dan memberi semangat untuk belajar anak-anak, kira-kira nih Ibu, apa sih indikator yang apa ya, yang bisa Ibu lakukan untuk memenuhi hal tersebut? Indikator-indikator nih, apa nih indikator? Indikatornya ketika kita melakukannya sepertinya anak-anak itu lebih bersemangat Bu. Kemudian kalau kita sebagai guru memberikan pertanyaan, mereka itu pada mengacukan tangannya, saya bu berlomba-lomba untuk jadi dari situ kayak lebih mereka lebih termotivasi dan semangat. Kemudian dalam melaksanakan tugas juga kayaknya anak-anak semangat gitu cepet. Jadi nggak ada berisik kelasnya. Kemudian kelasnya tuh ya sungguh-sungguh mereka mengerjakan tugasnya gitu loh. Itu kayaknya seperti itu deh indikatornya. Kalau kalau mereka bersemangat dalam proses pembelajaran. Iya Hmm. sih, kan mudah-mudahan, indikator itu bisa Ibu capai ya. Jadi, dari yang Ibu lakuin tadi, indikator tadi yang Ibu tunjukkan, Betul. mudah-mudahan bisa Iya. dulu nih. Nah, dari indikator tadi itu sepertinya, akan dapat mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tadi ya, Betul, betul. dengan Jadi anak belajar bersemangat dan bermotivasi. iya Dari tujuan tersebut, ini nih menurut Ibu nih, ini ada angka 1 sampai 10 nih ya. Kalau 10 itu berarti Ibu udah berhasil nih melaksanakannya. Kalau 0, berarti Ibu belum berhasil ataupun belum memenuhi indikator-indikator yang Ibu sampaikan tadi. Nah, menurut Ibu nih bagaimana nih? Apakah Ibu posisinya di angka berapa nih dari skala 1 sampai 10 tuh Ibu di mana saat ini? Gibran ya kayaknya masih di angka 5 kali ya Bu ya. Karena menurut saya tuh di angka 5 saya tuh masih kurang. Jadi sama ini tuh ngajar seperti biasa aja Bu. Jangan di awal hanya menyapa anak-anak, salam, kemudian mengabsen, terus langsung dia biasanya ke materi tanpa memperhatikan kondisi mereka sih ya, apa mungkin sebelumnya gara-gara matematika justru mereka pusing, jadi ketika dampaknya ke pelajaran saya nih ya Bu ya. Kalau saya lihat sih, bisa jadi seperti itu nih. Kalau kalau saya lihat, jadi saya nggak membuat kesiapan anak dulu. Jadi anak-anak kan jadi kebawanya ke mata pelajaran kita nih. Mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Saya masih posisinya di angka 5, masih kurang dari kurang sekali mungkin untuk membuat proses pembelajaran yang bisa dikatakan menarik seperti itu Bu. Kayaknya saya masih di angka 5. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut Ibu itu masih di angka 5 nih saat ini, berarti menurut Ibu kalau 5 berarti masih kurang ya. Terus kira-kira nih Bu, Ibu ingin meningkatkan di angka berapa ya dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa hari, hitungan hari lebih cepat. Kalau minggu mungkin ada tahapan. Kira-kira Ibu ingin meningkatkan di angka berapa nih Bu? Dari Angka diri Ibu. bisa di bisa di 7, bisa di 8 kali ya Bu. Tapi kayaknya 7 dulu deh. 7 dulu. Saya Oh, pengen kalau bisa di 8 lebih keren lagi tuh Bu. betul sih. Nanti saya coba maksimalkan deh Bu. Bener. Saya pengen banget meningkatkannya ini jadi angka 7 kalau nggak 8. Iya, iya. Kalau di angka 7 atau 8 tuh sepertinya sudah mendekati berhasil ya, Bu ya. Nah, kalau bagi Ibu nih, menurut Ibu, kalau angka 7 atau 8 itu
Ibu sudah seperti apa sih angka 7 dan 8 dalam hal memotivasi belajar tadi, kira-kira seperti apa kalau angka 7 dan 8 itu? Kalau di angka 7 dan 8 itu saya bisa jadi saya melihat anak-anak itu sangat antusias sekali Bu dalam mempelajari mata pelajaran saya. Mereka mengerjakan tugasnya juga dengan penuh konsentrasi. Jadi nggak ada tuh anak-anak ketika mengerjakan kecuali ketika diskusi ya. Jadi nggak ada yang bercanda, mereka lebih fokus. Kemudian mereka juga sangat aktif dalam proses pembelajaran, terutama ketika kita sebagai guru yaitu menyampaikan pertanyaan, mereka langsung banyak berantusias, saya bu, atau mungkin saya memberikan suatu pertanyaan, kemudian dalam kegiatan diskusi mereka juga aktif, tidak ada yang keluar dari, kadang-kadang kan anak-anak suka ini ya Bu ya, iseng lah dalam arti kata kalau mereka udah bosennya terlihat itu kan kadang-kadang lagi ngerjain ada aja tingkahnya yang botol aqua kayak atau yang apa. Nah, Iya. kalau betul. Jadi kalau kalau berhasil itu mungkin saya lebih ke melihat mereka itu lebih semangat, antusias, bahkan dalam proses pembelajaran pun mereka sangat aktif sekali mengeksplor yang ada dalam proses pembelajaran tersebut. Itu sih Bu kalau menurut saya ketika saya sudah berhasil. Ya sih Bu, kayaknya sih menyenangkan sekali kalau hal tersebut bisa, itu pasti Ibu bisa lah. Bu Asri pasti bisa lah untuk mencapai angka tersebut nih, Iya, biar peserta didik Ibu tadi lebih semangat, belajar, tidak bosen, terus hal-hal yang membuat mereka apa ya, menarik dan ingin lagi. Pasti Bu Asri bisa melakukannya. Gitu. Untuk di apa target tadi yang Ibu sampaikan di angka 8 ya, 7 atau 8. Insya Allah Bu Astri pasti bisa deh. Nah, dari yang Ibu ceritain tadi, target atau yang akan Ibu capai di angka 8 tadi atau 7 tadi. Nah, bagaimana nih menurut Ibu untuk bisa mencapai ke kondisi tersebut? Kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakuin agar kondisi yang Ibu ceritain itu bisa berjalan di kelas Ibu dan menyenangkan dan konsisten besok-besok lagi. Kan seperti itu terus. Gimana nih, apa yang akan Ibu lakuin nih? mungkin saya akan ini dulu kali Bu, kolaborasi. Saya nanya ini sama teman-teman, kan guru IPA di sini nggak cuma saya aja, ada beberapa rekan teman sejawat kita ya. Nanti mungkin saya coba tanya dulu Bapak atau Ibu, bagaimana nih proses pembelajarannya di awal. Mungkin di situ kita bisa sharing, kemudian kita juga bisa saling merefleksikan diri. Oh, ternyata seperti ini dong. Jadi mungkin saya akan coba berbicara dengan teman bagaimana, kemudian nanti saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang seperti apa yang membuat anak lebih termotivasi lagi mungkin ya Bu. Kemudian lebih bersemangat lagi, lebih dalam proses pembelajaran itu mereka lebih aktif lagi nih. Kebetulan saya di rekan sini ada berapa guru ya. Kita juga kadang setiap bulan itu suka ngumpul Bu, suka berkumpul, kadang kita berdiskusi mengenai kondisi anak-anak kita, terutama di mapel IPA. Mungkin nanti itu kali Bu, saya akan coba ngomongin terkait dengan motivasi belajar anak-anak yang mulai menurut saya tuh mulai apa ya turun gitu loh. Kayaknya kok mereka kurang bersemangat. Apa ini kita kan mungkin akan berdiskusi nanti dengan teman-teman sejawat saya kali nanti di MGMP sekolah ini mencoba iya bagaimana dengan kelas lain ya kita matchingin apa jangan-jangan ada kesalahan dari saya atau mungkin memang ada beberapa hal dalam proses pembelajaran yang harus kita perbaiki gitu. Itu sih Bu kayaknya mungkin saya akan berkolaborasi dengan MGMP sekolah. Kemudian nanti saya akan buat perencanaan yang menurut saya coba akan lakukan kayak tadi ada ice breaking-nya, kemudian KSE-nya juga ada, pembelajaran berdiferensiasinya juga ada. Saya akan coba nanti saya kolaborasi, saya diskusikan dengan teman-teman saya. Itu.
wah kayaknya menyenangkan sekali nih, apalagi ketemu dengan teman-teman pasti seru, banyak ide-ide yang muncul. Mudah-mudahan Ibu bisa Hmm. berkolaborasi nanti, pasti Ibu Ya, bisa apa mencari solusi untuk yang sedang Ibu hadapi, permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, betul. dari yang sudah kita bicarakan tadi nih Bu Asri, kira-kira kapan nih Bu akan apa ya langsung dilaksanakan nih Minggu rencana-rencana ini. Ibu? Kemungkinan minggu ini Bu, karena memang ada jadwal minggu ini kita akan ngumpul bareng di NGMP sekolah. Kayaknya itu Bu. Nanti langsung secepatnya saya akan bicara dengan teman-teman, kemudian langsung saya akan buat perencanaan pembelajaran dan langsung saya coba lakuin di kelas saya. Ini terima kasih banget ini Bu, saya jadi ketemu bagaimana jalan ceritanya nih, atas solusi saya itu Bu. Iya nih, sama-sama Bu Asih. Kayaknya nih dari tadi kita ngobrol nih, kayaknya muka Bu Asih sekarang sudah lebih cerah nih ya. Ya, Mudah-mudahan tadi yang Ibu laksanain, yang Ibu targetin dan akan Ibu lakuin semuanya berhasil. Pasti Ibu bisa deh. ya. Di yang sudah kita bicarakan tadi, kayaknya sudah lega nih, kayaknya Bu Asih sudah ini. Dan terima kasih loh sudah ngobrol dengan saya. Aku yang terima kasih Bu Farida, terima kasih atas Uh, pencerahannya yang diberikan. Iya, saya nggak sabar nih mau ketemu Ibu lagi nih nanti next, Ibu mungkin kayaknya ada cerita-cerita yang menyenangkan lagi ataupun hasil dari yang kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan Pasti. nanti berhasil kita ketemu lagi next di waktu Oke, yang tepat lagi ya Bu ya. baik. Terima kasih ya Bu atas pencerahannya, ngobrol-ngobrolnya hari ini, Sama-sama atas Ibu. inspirasinya. Terima kasih. Iya, nggak Oh, sabar nih kita ketemu lagi ya Bu ya. Heeh. insya Allah nanti ya. Bu, oke Bu, gitu aja ya. Terima kasih Bu Farida. Sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.